Suatu malam di kota Miami, Amerika Serikat, terlihat ada polisi wanita bernama Jackie sedang menyetir mobil sambil menelpon seseorang. Jackie adalah kapten tim pemberantas narkoba. Di telepon terdengar suara wanita yang sangat ketakutan. Tadi ada kartel narkoba masuk ke rumah si wanita lalu menyembunyikan banyak sekali uang. Jackie coba menenangkan, besok dia dan pasukannya akan segera pergi ke rumah si wanita. Jackie berpesan agar jangan percaya siapapun, termasuk polisi. Hati-hati, di negara ini banyak polisi korup dan pengkhianat ingin mengincar uang itu. Jangan sampai ada yang tahu. Ketika keluar mobil, tiba-tiba Jackie diserang dua pria misterius. Jackie tewas. Beberapa hari kemudian di kantor polisi, terlihat wakil Jackie yang bernama Dan sedang diinterogasi atasan soal kematian Jackie. Atasan memberitahu FBI akan turun tangan langsung mengusut kasus ini karena ada keanehan. Kenapa setiap tim Jackie menggerebek kartel narkoba tak pernah ditemukan uang sepeser pun? Kartel pasti telah menyembunyikan uangnya di suatu tempat. Cuma Jackie yang tahu, tujuan pelaku menghabisinya pasti untuk mencari lokasi uang itu. Namun setelah menghabisi, mereka tak menemukan HP Jackie. Hingga kini HP-nya hilang. FBI curiga pelakunya adalah anggota tim Jackie sendiri. Mendengar cerita atasan, Dan shock. Timnya tak mungkin berkhianat. Demi memulihkan nama baik tim, Dan bersumpah akan segera menangkap pelaku di balik semua ini. Tapi atasan melarang, jangan ikut-ikutan dulu, nanti malah semakin dicurigai. Pokoknya mulai sekarang bertindak lebih hati-hati. Apalagi posisi Dan sudah naik jadi pimpinan tim menggantikan Jackie. Di ruangan lain terlihat FBI sedang menginterogasi satu persatu anggota tim Jackie. Menit demi menit berlalu saat menginterogasi anggota terakhir bernama JD. Salah satu petugas FBI terus memojokkan. Nggak mungkin JD nggak punya informasi apapun tentang kematian kapten sendiri. Apalagi kalian berdua kan pacaran. JD kesal. Fuck you. Di kantor, atasan bingung kenapa ruang interogasi berisik banget. Dengan santai, Dan bilang nggak usah dipikirin, pasti JD lagi berantem sama adeknya. FBI yang interogasi dia itu adeknya sendiri. Atasan pun istighfar. Selesai interogasi, Dan menemui JD di toilet. Di sana mereka ngobrol soal interogasi barusan. Dan benar-benar kecewa. Selama ini tim mereka selalu bekerja jujur, tapi masih aja dicurigain. Bagaimanapun caranya, dia bersumpah akan mengungkap kasus ini. Sore hari ketika JD bersama rekan-rekannya yang bernama Lolo, Numa, dan Ro sedang bersantai, tim pemberantas narkoba lain datang. Kapten tim itu bernama Matty. Waktu sedang asik ngobrol, tiba-tiba Dan nyuruh anggota timnya siap-siap. Dia punya informasi alamat rumah tempat kartel narkoba menyembunyikan uang yang selama ini mereka cari. Di jalan, Numa nanya ke Dan, kira-kira di misi kali ini kalau kita berhasil menggerebek si kartel, berapa jumlah uang narkobanya? Dan jawab $250.000. Setelah Numa pergi, giliran Ro datang nanya hal yang sama. Tapi jawaban Dan beda. Cuma $150.000. Beberapa menit kemudian mereka sampai lokasi. Di depan rumah, Lolo bingung kenapa anjing pelacak mereka gelisah banget. Lolo nanya sebenarnya berapa jumlah uang narkoba kali ini. Lagi-lagi Dan jawab beda, $75.000. Saat bertemu pemilik rumah yang bernama Desi, Dan menjelaskan alasan kedatangannya. Tanpa basa-basi, semua anggota tim langsung masuk.
Mereka mengikuti anjing pelacak hingga ke loteng. Dari belakang, Desi bilang nggak ada narkoba di loteng. Dan memberitahu anjingnya nggak melacak narkoba, tapi uang. Desi panik. Waktu Den dan Jedi memeriksa, ternyata loteng kosong bersih tanpa debu. Jedi bertanya berapa jumlah uang narkoba di misi kali ini. Jawaban Den beda lagi, $300.000. Kini semua anggota tim punya informasi berbeda. Angka yang Jedi tahu $300.000, Numa $250.000, Ro $150.000, Lolo $75.000. Setelah mengamati loteng, Jedi melihat ada kabel colokan mencurigakan. Pas ditarik ada celah tembok terbuka. Numa dan Ro pun disuruh membongkar tembok itu. Saat tembok sedang dibongkar, Den dan Jedi menginterogasi Desi. Desi ketakutan sambil berkata dia nggak tahu apa-apa. Dia baru pindah ke rumah ini 2 bulan kemarin. Selesai membongkar tembok, ternyata ada puluhan ember berisi uang sangat banyak. Dengan panik, Den menyuruh Ro dan Numa turun lalu mengambil HP semua orang kecuali Jedi. Pokoknya nggak ada yang boleh pakai HP atau menyalakan radio polisi. Meski kebingungan, para anggota menurut. Waktu bicara berdua dengan Jedi, Den bilang uang sebanyak ini pasti bukan milik satu kartel aja. Ini uang transaksi narkoba dari beberapa kartel yang pernah mereka gerebek saat Jackie masih hidup. Bila lapor ke kantor, maka FBI pasti akan menuduh kita yang menyembunyikan uang, padahal selama ini kita nggak tahu apa-apa. Tugas tim kita hanya menggerebek. Tapi kalau nggak lapor, masalah bisa semakin besar. Mungkin total uang di ember-ember ini sekitar $20 juta atau 300 miliar rupiah. Mendengar itu, Jedi ikut pusing. Den lalu memerintahkan Lolo, Numa, dan Ro memindahkan uangnya ke garasi. Sebelum melapor ke kantor, mereka harus menghitung jumlah uang ini dulu. Hitung sedetail mungkin, jangan sampai meleset sepeser pun. Melihat rekan-rekan panik, Jedi menyarankan lebih baik langsung dihitung di kantor aja. Den kesal, jangan protes, kerjain aja. Di sini dia yang memimpin, jangan ikut campur. Selesai memindahkan uang, Den dan Jedi memakai atribut lengkap polisi, lalu menyuruh Ro pakai atribut juga, jaga di luar. Dalam garasi, Lolo Numa mulai menghitung uang, sementara Den Jedi menginterogasi Desi lagi. Awalnya Desi nggak mau bicara, tapi setelah terus-menerus didesak, akhirnya Desi jujur. Uang-uang itu memang milik kartel. Beberapa hari kemarin ada anggota kartel menerobos masuk rumah, menyandranya lalu membongkar loteng. Sebenarnya Desi juga nggak tahu apa-apa tentang uang. Dia hanya tahu mereka menyembunyikan sesuatu di loteng. Dia juga dilarang naik. Di tengah interogasi, telepon rumah bunyi. Waktu Jedi angkat, ada suara pria misterius mengancam agar semua polisi segera tinggalkan rumah itu. Jangan sentuh uangnya atau nyawa kalian dalam bahaya. Setelah telepon ditutup, karena merasa ada keanehan, Jedi mengajak Den ngobrol di ruangan lain. Ia marah, minta Den jawab jujur. Di telepon barusan ada suara pria misterius yang seakan sudah tahu perbuatan kita sekarang. Kenapa bisa tahu? Apa ada pengkhianat di antara kita? Apa Den menyembunyikan sesuatu? Cuma kita berdua yang pegang HP dan bisa menghubungi orang luar. Den menjawab, dia juga nggak tahu siapa pria itu. Dia balik marah lalu menyuruh Jedi temani Ro jaga di luar aja. Atau dia akan lapor atasan kalau Jedi tak mau mematuhi perintah. Meski kesal, Jedi terpaksa menurut. Ketika Jedi keluar, Den menemui Lolo dan Numa. Sambil bisik-bisik, Den berkata, gimana kalau kita ambil uang $20 juta ini, bagi rata. Nanti dia akan melapor ke kantor kalau jumlah uangnya sesuai dengan informasi di awal misi. Lolo dan Numa pun setuju. Tanpa mereka bertiga sadari, Desi yang diborgol di ruangan lain mendengar obrolan barusan. Di luar, Ro bingung melihat rumah tetangga paling ujung lampunya berkedip terus-menerus. Ketika Jedi datang, Ro memberitahunya. Setelah dia mati, Jedi sadar kedipan lampu itu adalah kode Morse. Artinya kita ketahuan.
Jadi minta Ro lapor ke Den, biar dia aja yang memeriksa rumah itu sendirian. Saat Ro masuk, Desi menceritakan rencana korupsi yang dia dengar tadi. Waktu bertemu Den, Ro memberitahu tentang lampu berkedip di rumah ujung. Setelah melihat posisi rumahnya, Den dan Ro ke garasi. Den menyuruh anggotanya menghitung lebih cepat, lalu masukkan uang-uangnya ke tas. Di tengah kesibukan, tiba-tiba mereka diserang. Kaki Lolo tertembak. Ro dan Den bergegas keluar mengejar pelaku. On me! On me! Fuck cars. Switch! I'm breaking left! Cut that! Para penyerang misterius itu berhasil kabur. Dari belakang ada anggota kartel minta mereka berdua tenang. JD muncul dan bilang kalau orang-orang misterius yang menyerang tadi bukan dari kartel. Si anggota kartel lalu menelpon bosnya. Di telepon, bos menjelaskan perumahan di sana memang wilayahnya. Uang di rumah Desi juga memang uang dari berbagai transaksi narkoba yang dia sembunyikan. Tapi dia nggak ada hubungannya sama kematian Jackie. Justru gara-gara kasus Jackie, bisnisnya malah rugi banyak. Sekarang dia udah nggak peduli lagi soal uang di sana. Silahkan ambil aja. Sebelum telepon ditutup, bos kartel berpesan agar mereka hati-hati. Mungkin aja pelaku penyerangan tadi atau pembunuh Jackie adalah rekan mereka sendiri. Setelah telepon ditutup, Dan mengajak JD bicara berdua. Ketika kembali ke rumah Desi, Dan menceritakan ucapan bos kartel tadi. Lolo menyarankan lebih baik kita tetap jalankan rencana Dan tadi. Jumlah uang yang dilaporkan ke kantor sesuai dengan informasi di awal misi, sisanya bagi rata. Jadi yang baru tahu rencana itu kaget. Dia kecewa kenapa Dan mau korupsi. JD dan Dan pun berdebat sampai ribut. Numa dan Ro berhasil memisahkan mereka berdua. Saat Ro ke kamar mandi, dia terlihat panik, seperti kehilangan sesuatu. Di luar, JD yang kesal menelpon Matty. Dia menceritakan kejadian di sini, lalu minta Matty datang bawa mobil lapis baja. JD tak menyebutkan jumlah uangnya. Dia hanya cerita tentang rencana korupsi Dan. Matty berusaha menenangkan dan bilang akan segera ke sana. Tak lama kemudian, dalam garasi, selesai menghitung uang, mendadak ada kebakaran. Mereka buru-buru membawa Desi dan tas berisi uang keluar rumah. Setelah semua keluar, Matty bersama timnya akhirnya sampai. Dan bingung kenapa ada Matty. JD cuek lalu menyuruh Ro memasukkan tas uang ke dalam mobil Matty. Waktu Dan mau protes, JD memaksa masuk. Jadi, Dan dan Ro ikut bersama Matty, sementara Numa dan Lolo tetap di sini, tunggu pemadam kebakaran sekalian jaga Desi. Di perjalanan, keempat polisi itu terlihat tegang, saling waspada, saling curiga, saling memegang senjata. Dengan uang puluhan juta dolar di hadapan mereka, tak ada orang yang bisa dipercaya. Di tengah keheningan, Matty minta ikut gabung rencana korupsi Dan. 150.000 dolar kita setor ke kantor, sisa uangnya bagi rata. Mendengar kalimat itu, Dan dan JD tersenyum.
Dari mana Matty tahu jumlah uang di misi kali ini $150.000? Dan akhirnya menjelaskan semuanya. Sebenarnya di awal, Desi lah informan yang menelpon Jackie dan cerita tentang lokasi uang di rumahnya. Waktu diserang karena sadar tak akan selamat, Jackie menyuruh Desi memberitahu Dan lalu membuang HP-nya ke laut. Saat membaca pesan dari Desi, Dan curiga ada pengkhianat dalam timnya. Jadi dia sengaja membuat umpan untuk memancing ikan keluar. Setiap anggota tim dia beritahu jumlah uang berbeda. Dan yang tahu $150.000 hanya Ro. Sebagai pimpinan, Dan juga tahu setiap detail anggota timnya. Ro selalu membawa 2 HP. Satu telah diserahkan, satu lagi di kantong. Ia yakin ketika berjaga di luar, Ro membocorkan apa yang terjadi di dalam pada rekan misterius. Ro pasti senang akhirnya berhasil menemukan lokasi uangnya. Nggak sia-sia telah menghabisi Jackie. Rekan misterius itu lalu menghubungi telepon rumah Desi, memberi ancaman dan menyerang garasi. Waktu Dan mengajak Jedi bicara berdua, dia menceritakan semua rencananya. Mereka pun pura-pura berkelahi. Saat Ro melerai, diam-diam Jedi mengambil HP kedua dari kantong Ro. Dan tahu di kamar mandi Ro panik takut HP-nya jatuh di garasi. Agar HP tak ditemukan anggota lain, Ro membakar rumah Desi. Oh ya, alasan Jedi minta Matty datang menjemput adalah karena suara pria misterius di telepon mirip dengan suara Matty. Meski sudah disamarkan, tetap ketahuan. Dengan tatapan curiga, Jedi bertanya kenapa Matty menjemputnya hanya dengan pasukan biasa. Dari tadi dalam mobil ini juga tak terdengar suara radio polisi sama sekali. Kenapa kita membawa uang sebesar $20 juta tanpa pengawalan pasukan khusus? Namun Matty masih terus mencari alasan. Jedi lalu menunjukkan HP Ro dan menyuruh mengakulah siapa pria misterius yang Ro hubungi. Karena sudah tak bisa mengelak lagi, Ro cuma terdiam pasrah. Dia meminta HP-nya. Kemudian menghubungi si rekan misterius. Dan yang berbunyi adalah HP Matty. We're fucking made. Matty menodong mereka semua sambil cerita. Memang dialah yang menghabisi Jackie. Dia juga yang tadi memerintahkan timnya menyerang garasi. Agar tak ada nyawa polisi yang jadi korban lagi selain Jackie. Daripada kita ribut, lebih baik korupsi bareng. Gaji polisi terlalu kecil. Bayangkan jika uang 300 miliar ini dibagi rata. Kita bisa keluar negeri, tak perlu bekerja lagi seumur hidup. Tiba-tiba HP Jedi bunyi. Ternyata dari tadi dia telah menelpon adiknya dari FBI. Jadi seluruh ucapan Matty terdengar di telepon. Mendadak mobil berhenti. Anak buah Matty yang menyetir bilang FBI telah mengepung. Dari luar adik Jedi menyuruh menyerahlah. Karena panik, Ro dan Matty kabur berpencar membawa tas uang. Dan mengejar Ro yang lari sementara Jedi mengejar Matty naik mobil. Hey!
Dan berhasil menangkap Ro. Di sisi lain, JD juga berhasil memojokkan Matty. Lagi-lagi Matty masih mencoba mengajak kerjasama. JD menahan amarah sambil berkata, tak semua polisi korup sepertimu. Ketika tas yang Matty bawa dibuka, ternyata isinya bukan uang, cuma buku. You get it now? How are you gonna execute me? It's moving fast, man. Matty tewas. Setelah semua berakhir, Dan bersama timnya menyerahkan seluruh uang ke kantor. Saat dihitung menggunakan mesin, jumlahnya pas, tak kurang 1 sen pun. Misi sukses. Di luar, sebelum berpisah, Desi pamit ke Dan. Desi cerita sebagai informan yang telah membantu polisi menemukan uang narkoba, dia akan dapat bonus sebesar 20%, sekitar 4 juta dolar atau 60 miliar rupiah. Dan ikut senang. Di sisi lain terlihat JD lagi ngobrol sama adeknya. Dia berterima kasih sudah membantu. Dia juga ngajak baikan. Udah, saudara nggak usah berantem terus. Waktu JD meluk, adeknya jijik, tapi sang kakak maksa. Sebelum pulang, Dan dan JD mampir ke pantai. Mereka tak banyak bicara, hanya duduk menikmati suasana pagi. Di momen itu, Dan berkata, mungkin jika kita korup, hati kita tak akan bisa setenang ini menyaksikan indahnya matahari terbit. Kedepannya akan ada banyak sekali ujian. Namun, dua sahabat itu bertekad akan tetap selalu menjadi polisi jujur. Film berakhir.